Saya Karika Balkis Aramandali Febiga, mahasiswi Prodi Administrasi Publik kelas A dengan NIM F1B020012 akan mempresentasikan materi bertema strategi yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan Indonesia berikut ini. Pembangunan atau development menurut Alexander adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, serta budaya. Atau dapat ditarik kesimpulan yaitu, pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan dipahami sebagai suatu kondisi sosial dalam suatu bangsa di mana kebutuhan otentik penduduknya dipenuhi oleh pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola dengan teknologi dengan sistem rasional dan berkelanjutan. Gagasan inti teori pembangunan adalah asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan sosial dan progres politik. Secara umum, teori ekonomi pembangunan merupakan acuan ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan fenomena kegagalan dan keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang membangun. Biasanya, pembangunan lebih banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang dikarenakan mereka masih dalam fase transformasi untuk segera menjadi negara maju. Negara-negara berkembang diantaranya seperti Indonesia, Malaysia, dan masih banyak lagi. Teori pembangunan memiliki 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, modernisasi, yaitu proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, dapat dikatakan modernisasi ialah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Contohnya adalah majunya teknologi di bidang pertanian seperti transformasi dari kerbau menjadi traktor sebagai alat pembajak sawah. Dengan begitu, pekerjaan petani akan semakin mudah selesai dan tidak memakan banyak waktu, sehingga lambat laun hidup petani akan semakin sejahtera karena pekerjaannya didukung oleh teknologi yang semakin maju yang merupakan buah dari adanya modernisasi pembangunan. Yang kedua adalah keterbelakangan. Masalah keterbelakangan ekonomi atau biasa disebut kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat perlu untuk diselesaikan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dan juga beberapa dari mereka tidak dapat merasakan indahnya dunia pendidikan karena tidak memiliki biaya untuk bersekolah. Apabila kemiskinan tidak segera ditangani oleh pemerintah, maka dapat memperlambat pembangunan ekonomi negara karena masih ada rakyat yang belum sejahtera dan kesulitan untuk hidup. Dan yang ketiga adalah ketergantungan, yaitu keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain. Negara-negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja, atau dapat disimpulkan bahwa ketergantungan yaitu keadaan bergantung kepada orang lain karena belum dapat hidup sendiri. Setiap negara pada dasarnya saling memiliki ketergantungan karena setiap negara perlu melakukan ekspor dan impor baik dari dalam maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri. Misalnya, negara Eropa tidak akan dapat mengolah suatu produk jika tidak ada negara Asia yang memasok hasil alam mereka karena negara Asia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Sebaliknya, negara Asia tidak akan dapat mengolah sumber daya alamnya apabila tidak ada negara Eropa karena umumnya negara Eropa memiliki kecanggihan teknologi yang hebat untuk menghasilkan alat produksi. Itulah mengapa setiap negara saling bergantung dengan negara lain karena tidak dapat mengolah sendiri secara keseluruhan. Berikutnya adalah model pembangunan. Model pembangunan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, economic growth atau model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Pada bagian ini sangat menekankan kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu. Dengan berbekal peningkatan skill yang dimiliki pekerja, baik secara kualitas maupun kuantitas, kemajuan teknologi yang tak lagi menggunakan alat tradisional, maka akan semakin meningkatkan pendapatan nasional dan akan mengakibatkan kemajuan pada pembangunan di sektor ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia telah mencapai model pembangunan yang satu ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin canggihnya teknologi yang dimiliki Indonesia, terlebih lagi pada sektor produksi. Yang kedua adalah basic needs atau model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Pada bagian ini, dengan memenuhi kebutuhan sandang, papan, akses pelayanan publik yang mudah, pendidikan, kesehatan, air bersih, transformasi, dan lain sebagainya, maka model pembangunan ini akan tercapai. Tak hanya itu, pemerintah juga dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam hal ini, Indonesia belum sepenuhnya mencapai model pembangunan ini, salah satunya pada masalah penyaluran air bersih, yang terkadang masyarakat kerap kali mendapatkan air yang warnanya kurang jernih atau bahkan air yang beraroma kurang sedap. Dan model pembangunan yang terakhir adalah people-centered atau model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus pada model pembangunan ini yaitu meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan manusia yang mengutamakan persamaan. Contoh kasus pada model ini yaitu pemberdayaan dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator yang berperan menciptakan lingkungan yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Bab berikutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan yaitu suatu kondisi seseorang mengalami kondisi serba kekurangan, baik itu kekurangan dalam pendapatan, kekurangan kebutuhan dasar atau pokok seperti sandang, papan, pangan, dan kekurangan dalam hal lainnya yang mengakibatkan seseorang tidak dapat hidup dengan sejahtera, nyaman, dan bahagia. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat, atau dengan kata lain, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan. Pada dasarnya, kemiskinan terdiri dari beberapa jenis yang dapat dijumpai di masyarakat, diantaranya, yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu merupakan jenis kemiskinan yang ditimbulkan karena seseorang dalam satu keluarga itu memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Akibatnya, dapat menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan, yaitu ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok yang paling utama, yaitu sandang, papan, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan lebih rendah dari standar hidup yang layak, diukur dengan standar garis kemiskinan jenis. Kemiskinan ini memiliki garis pokok minimum yang biasanya diartikan dengan uang. Contohnya adalah seseorang yang memiliki penghasilan rendah namun hidup di kota-kota besar, maka akan berkemungkinan rawan mengalami kemiskinan absolut karena memang sesuatu yang dijual di kota-kota besar atau ibu kota memiliki standar harga jual yang tinggi. Oleh karena itu, seseorang tersebut dapat berkemungkinan tidak tercukupi kebutuhan hidupnya karena kurangnya biaya untuk bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua adalah kemiskinan alamiah, yaitu merupakan jenis kemiskinan yang timbul karena kelangkaan sumber daya alam, tanah yang tandus, dan terhambatnya perkembangan teknologi di suatu wilayah, sehingga masyarakat sekitar wilayah tersebut memiliki produktivitas yang rendah karena tidak didukung oleh tersedianya sumber daya alam dan kecanggihan teknologi yang memadai, sehingga menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin secara alami atau dengan sendirinya. Contohnya adalah masyarakat di benua Afrika yang kekurangan sumber daya alam karena faktor tanah yang kering dan tandus. Yang ketiga adalah kemiskinan relatif, yaitu merupakan jenis kemiskinan yang ditimbulkan oleh pengaruh kebijakan pemerintah mengenai pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif tidak didasarkan pada nominal, tetapi persentase dari standar tertentu. Contohnya adalah banyaknya pengangguran karena sempitnya lapangan kerja. Hal ini merupakan distribusi lapangan pekerjaan yang hanya tersedia banyak di perkotaan, sehingga terjadi ketimpangan persebaran lapangan kerja di pedesaan. Akibatnya, banyak kita jumpai orang-orang di perkotaan hidupnya lebih sejahtera dibanding pedesaan. Materi berikutnya yaitu strategi yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kemajuan Indonesia. Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi pembangunan guna meningkatkan kemajuan Indonesia, diantaranya 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan sangatlah penting guna memajukan suatu bangsa karena dengan semakin banyaknya masyarakat terpelajar, maka akan semakin banyak membuat perubahan-perubahan pesat berbekal ilmu yang dimilikinya. Pendidikan juga membantu kita mencapai kehidupan yang lebih baik sekalipun dalam hal memperoleh pekerjaan dengan penghasilan menjanjikan karena di era milenial ini, dalam perekrutan tenaga kerja sangat memperhatikan latar belakang pendidikan. Semakin bagus latar belakang seseorang, maka semakin bagus pula posisi pekerjaan yang akan didapatkan beserta gaji yang sesuai dengan posisi pekerjaan tersebut. Apabila setiap masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, maka mereka juga akan dapat hidup sangat berkecukupan pada akhirnya. Apabila sudah begitu, maka bukan menjadi hal tidak mungkin lagi Indonesia berubah menjadi negara maju karena berisikan masyarakat yang berpendidikan tinggi.
Contoh kasus pembangunan pada sektor pendidikan Indonesia yaitu menerapkan program beasiswa pada kalangan pelajar yang kurang mampu, baik dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Karena biasanya mereka yang kurang mampu akan lebih memilih langsung bekerja dan putus sekolah karena tidak mampu membayar biayanya atau hanya menyelesaikan sekolahnya hingga jenjang SMA saja karena tidak mampu membayar biaya kuliah yang mahal. Akibatnya banyak memunculkan manusia yang tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya diperoleh sehingga mereka hanya mendapatkan pekerjaan seadanya. Contoh kasus ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat program bantuan pendidikan di setiap lapisan wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Strategi pemerintah yang kedua yaitu menyediakan infrastruktur yang menunjang. Agar pembangunan negara terlaksana secara mudah, maka penyediaan infrastruktur meliputi sarana dan prasarana memadai sangat diperlukan yang dapat menunjang semua kegiatan, terutama pada penyediaan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan komunikasi, aliran listrik, transportasi umum, dan lain sebagainya. Jika fasilitas tersebut tidak ada, maka pembangunan negara akan terhambat karena akses yang susah. Maka dari itu, pada saat ini, pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak berlipat bagi perekonomian. Contohnya dengan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.600 km. Tujuan dari pembangunan jalan ini selain membuka akses transportasi, tentunya akan mempermudah perkembangan ekonomi masing-masing wilayah Papua tersebut, dan masyarakat menjadi lebih maju dan terbuka. Seperti yang kita tahu, bahwa Papua sangat kaya sekali akan sumber dayanya seperti halnya emas yang sangat melimpah di sana. Dengan pembangunan jalan trans tersebut, maka proses pengolahan sumber daya alam yang memiliki potensi dijual di pasaran dunia akan lebih mudah disalurkan sehingga akan menambah pendapatan negara juga pada nantinya yang berguna sebagai pembangunan infrastruktur lebih lanjut lagi. Kemudian, strategi yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan ekonomi. Mengembangkan kegiatan ekonomi adalah suatu proses untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu wilayah dengan mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya buatan, sumber daya manusia, dana, dan teknologi untuk menciptakan berbagai peluang dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Apabila menginginkan perubahan dalam sektor perekonomian ke arah yang lebih baik, maka sudah pasti diperlukan adanya pengembangan. Pengembangan tersebut dapat merubah sektor produksi yang masih menggunakan alat tradisional menjadi alat modern berteknologi maju. Contoh kasusnya adalah banyak kita temui di area persawahan yang mulai bertransformasi alat pembajakan sawah dari menggunakan kerbau sebagai alat pembajaknya menjadi traktor. Hal tersebut dapat mempercepat proses kerja petani sehingga beras yang dihasilkan dapat melimpah ruah dalam waktu sebentar. Kemudian, pengembangan kegiatan ekonomi di bidang pertanian tidak hanya seputar traktor, tetapi seiring berjalannya waktu, bibit-bibit unggul seperti buah dan sayuran yang dihasilkan pun semakin banyak, sehingga buah dan sayuran tersebut akan memiliki kondisi lebih fresh dan lebih sedap dibandingkan bibit biasa. Hal tersebut tentu saja menjadi keuntungan petani karena selain hasil yang melimpah ruah dan segar, pendapatan mereka pun akan bertambah besar karena kondisi hasil pertanian dan perkebunan yang segar dan sedap. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar yang dapat dijadikan sebagai pasar produk untuk menggerakkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat dengan catatan apabila produk tersebut merupakan produk dalam negeri atau produk lokal. Untuk menghasilkan produk dalam negeri, maka setiap sumber daya manusia harus dapat menguasai teknologi informasi dan mengkapitalisasinya untuk peningkatan barang dan jasa dalam negeri termasuk untuk orientasi ekspor. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal, maka diperlukan pelatihan agar mereka sudah terlatih ketika bekerja yang sebenarnya. Contoh kasus Indonesia dalam hal ini yaitu banyak lapangan pekerjaan yang akan mengadakan pelatihan terhadap pegawai-pegawai barunya sebelum mereka benar-benar bekerja agar mereka tidak kaget ketika memasuki hari pertama kerja. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan, dan apabila banyak terjadi kekeliruan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih banyak.